Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, suatu kebahagiaan kita bisa ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nanti firman Allah yang akan kita renungkan di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 pada ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian kebenaran firman-Nya yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, jadilah kuat dalam Tuhan. Saya percaya hanya orang yang kuat dalam Tuhanlah yang bisa bertahan dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup. Saya percaya hanya orang yang kuat dalam Tuhan sajalah yang bisa menghadapi segala tantangan, segala problematika kehidupan ini. Kalau dia tidak kuat dalam Tuhan, maka dia akan berpindah dari keputusasaan yang satu kepada keputusasaan yang lain, kekecewaan yang satu kepada kekecewaan yang lain. Itu berarti bahwa betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Itulah nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat di sini bukan kuat secara fisik, bukan kuat secara jasmani, tetapi kuat secara spiritual, karena kata kuat di sini dari kata endunamo. Endunamo, en itu di dalam, dunamo kuat. Jadi kuat di dalam, bukan kuat di luar. Jadi kuat di dalam artinya secara spiritual kita harus kuat. Karena saya percaya hanya itu yang membuat kita bisa bertahan. Sebagai anak muda yang ada dalam didikan Paulus, Timotius, pasti menghadapi banyak pergumulan dalam pelayanannya. Kalau dia tidak kuat dalam Tuhan, bisa jadi dia tidak bisa bertahan menghadapi segala tantangan, kesulitan dalam pelayanan. Tapi Paulus mengingatkan Timotius, anak didik rohaninya, jadilah kuat. Itu juga lah nasihat firman Allah bagi kita hari ini. Mari kita terus belajar, kita terus berproses untuk kita terus menjadi kuat dalam Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan yang seringkali menghadang hidup kita. Dan kita hanya bisa kuat dalam Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu ada dua hal penting yang dituntut dari kita supaya kita bisa kuat dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus jadi pelaku firman. Jadi kita tidak hanya mendengar firman, kita tidak hanya menjadikan firman itu sekedar pengetahuan saja. Tapi apa yang kita tahu, kita belajar melakukan firman. Kita terus berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita supaya firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, kita berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Karena hanya orang yang menjadi pelaku-pelaku firman yang bisa kuat dalam Tuhan. Makanya dalam khotbah Yesus di atas bukit ketika dia memberikan dua dasar, dia berkata, setiap orang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau rumah dibangun di atas batu pasti kuat. Menghadapi badai, tantangan, angin, topan, pasti kuat karena fondasinya kuat. Jadi hanya orang yang menjadi pelaku firman, kita terus belajar untuk kita melakukan firman dalam hidup kita. Jangan hanya pintar mengkhotbahkan firman, tapi kita juga harus pintar dalam melakukan firman. Kita boleh saja menjadi ahli Taurat, ahli dalam penguasaan akan firman, tapi mari kita juga belajar untuk ahli dalam melakukan firman. Karena itu yang penting dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita jadi kuat dalam Tuhan, mari kita rajin melaksanakan saat teduh.
rajin untuk kita melaksanakan disiplin rohani kita. Dan salah satu disiplin rohani yang membentuk rohani kita untuk menjadi kuat dalam Tuhan adalah ketika kita rajin melaksanakan saat teduh. Saat teduh artinya kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita mendengar firman, baca firman, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman. Ini suatu disiplin rohani yang harus kita terus pelihara, jaga, tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Karena itulah yang akan mencipta kita, membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Tapi ketika kita melalaikan saat teduh kita sudah tidak pernah berdoa, tidak pernah lagi renungan firman, baca firman, maka kita sedang melalaikan pertumbuhan spiritualitas kita. Jadi ini hal yang sangat penting dan ini harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya dalam melaksanakan saat teduh. Seringkali juga kita sebut dengan merenungkan firman. Itu sesuatu yang sangat penting dan saya percaya ketika kita rajin melaksanakan ini, maka itu yang membentuk kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, mampukan kami bisa melakukan firman dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Tuhan jamah dan sembuhkan dari sakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.